Kemunculan mobil bertipe LCGC di Indonesia tentunya memberikan angin segar bagi beberapa kalangan, terutama bagi mereka yang menginginkan mobil dengan harga terjangkau atau lebih murah. Nah, dari sekian banyak mobil LCGC yang sudah beredar di Indonesia, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah Datsun Go Panca. Melihat desainnya, Datsun Go Panca ini sepertinya merupakan versi pendek dari Go Plus Panca yang berjenis MPV. Nah, desain eksteriornya pun terlihat sama, dari penggunaan grill honeycomb dengan aksen chrome serta rear spoiler di bagian belakang. Nah, berhubung tipe yang kita ulas kali ini adalah T-Active Panca, jadi dia ada tambahan aero kit di bagian bumper depan, bumper belakang, serta side body molding. Datsun juga memberikan paket opsional berupa tambahan fog lamp, lalu spion elektris, dan penggunaan velg alloy berukuran 15 inci. Di mana pada versi standarnya, sebenarnya Datsun Go Panca ini cuma menggunakan velg kaleng berukuran 13 inci dan tidak menggunakan spion elektris. Masuk ke dalam kabin, kita akan menjumpai interior yang cukup simpel dengan material plastik. Setir juga disetting cukup nyaman. Sayangnya dia belum tilt steering, sehingga untuk orang yang kurang tinggi atau di bawah 170 cm agak kesulitan jika pengaturannya kurang pas. Untuk sistem infotainment kabinnya masih menggunakan produk aftermarket yang tidak menyediakan opsi pemutar CD, jadi hanya aux, USB, dan radio. Pemutaran AC-nya masih manual, belum elektris, dan dia tidak menyediakan opsi untuk AC di bagian kaki. Untuk rem tangannya, Datsun Go menggunakan sistem yang masih lama, jadi model tarik. Juga ini tuas transmisinya diletakkan di bagian konsol tengah dekat dashboard. Dan untuk sebagai gantinya di konsol tengah ini, joknya menyambung, tapi tidak direkomendasikan untuk menampung 3 orang, karena selain tidak memiliki seatbelt, juga amat berbahaya jika ada anak kecil misalnya di tengah, ada benturan akan membentur langsung kepada persneling. Untuk akomodasi penumpang di bagian belakang, legroomnya cukup lega, bisa 1 jengkalan. Ini tertolong dengan penggunaan jok depan yang tidak terlalu tebal. Lalu headroomnya juga cukup lapang. Datsun Go masih memakai sistem ankle untuk jendelanya seperti kebanyakan mobil LCGC lainnya, belum power window. Jok di belakangmu juga menampung 3 orang yang sudah dilengkapi seatbelt pada 3 baris bangkunya. Hanya saja dia tidak memiliki headrest, karena yang ada di belakang ini lebih tepat untuk disebut sebagai backrest, karena hanya menopang bahu, tidak menopang kepala. Selain itu di bagian tengah, untuk penumpang tengahnya juga tidak ada headrest maupun backrest. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, untuk membuka bagasi Go Panca ini, tuas bagasi ada di bagian depan, di sisi pengemudi bagian bawah. Bagasinya cukup luas, mampu menampung sekitar 265 liter. Dan jika Anda masih merasa kurang dengan luas bagasi ini, Anda bisa menambahkannya dengan merebahkan jok bagian belakang, tarik tuasnya, maka bagasi akan semakin lapang. Untuk mengetahui review lengkap tentang mobil ini, Anda bisa mengunjungi www.autotainment.com, serta follow juga akun sosial media kami, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube. Sekarang kita akan mulai test drive. Sebagai informasi, Datsun Go Panca ini memakai mesin 1200 cc 3 silinder dengan kode mesin HR12DE yang juga dipakai oleh Nissan March. Nah, bedanya jika pada Nissan March tenaga yang dihasilkan mencapai 76 PS, maka untuk Datsun Go Panca ini tenaganya dipangkas hingga tersisa 68 PS saja. Meski begitu, mesin ini cukup responsif saat dipakai oleh Datsun Go Panca. Seperti dengan putaran bawahnya saat masuk gigi pertama cukup responsif. Meskipun tenaga yang dihasilkan mobil ini hanya menyisakan 68 PS saja, namun saat Anda berkendara keluar kota dan ingin melakukan overtaking, mobil ini masih responsif dan tidak akan kehabisan nafas. Mobil ini sudah memakai electric power steering
sehingga tidak membebani mesin dan pastinya berimbas pada keiritan tingkat konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Ini sebagai catatan, pada Datsun Go yang Go Plus, pada beberapa tipe itu masih belum power steering, sedangkan pada Datsun Go Panca semua tipenya sudah sedia dalam opsi power steering. Karena setirnya cukup enteng tadi, maka saat kita menyentuhnya sedikit saja ini, maka dia akan responsif, dan jika Anda memutar kemudi terlalu lebar, maka body roll-nya akan mulai terasa. Perpindahan transmisi pada mobil ini tergolong cukup panjang, dalam artian Anda tidak perlu terlalu sering mengoper gigi saat berkendara. Suspensi mobil ini terasa cukup keras, mengingat dimensinya yang kecil, namun masih terasa nyaman kok dikendarai. Peredaman dalam kabin kurang begitu senyap, mengingat suara dari luar, terutama saat ada mobil melaju di samping, maka akan terdengar ke dalam. Meskipun Datsun Go merupakan mobil LCGC yang mana dibanderol dengan harga murah, ini bukan berarti Anda bebas mengisi mobil ini dengan bahan bakar premium. Karena pada dasarnya mobil LCGC, sesuai namanya yaitu low cost grid car, tetap harus memakai bahan bakar dengan RON 92 atau Pertamax agar mobil ini tetap mempunyai daya yang maksimal. Saat saya mengendarai mobil ini, rasanya ingin memacu terus karena selain setirnya enteng, gasnya responsif, mesinnya oke, rasanya ingin memacu mobil ini terus. Cuman harus diingat bahwa mobil ini masih belum memiliki airbag serta fitur keamanan semacam ABS, EBD, dan BA. Jadi ada baiknya Anda berkendara dengan nyaman saja. Dari hasil test drive kali ini dapat disimpulkan bahwa Datsun Go Panca memiliki durabilitas yang cukup mumpuni, terutama dengan dibekalinya Datsun Go ini dengan mesin 1200 cc milik Nissan March. Berbeda dengan LCGC kebanyakan yang biasanya memberikan mesin baru khusus untuk LCGC pada mobilnya. Datsun Go Panca dibanderol dengan harga mulai dari 100 juta rupiah, tergantung dari tipe yang ditawarkan. Demikian dari kami, saya Dosan Alfian, sampai jumpa di review selanjutnya.